Bentar ya. Oke. Kayaknya saya lupa untuk nge-record. Tapi nggak apa-apa deh. Jadi gitu ya. Jadi tadi ada pertanyaan ya, MN itu apa? Saya ulangi dikit ya biar untuk teman-teman yang tidak bisa bergabung bisa mendengar. MS Kak. MS ya, MS dan MN. Oke. Sip, nanti saya coba jelasin. Jadi sekali lagi ini ada dua video. Jadi kalau yang gini namanya soal mandiri. Nah, prediksi soal UAS itu soal UAS tahun lalu. Jadi teman-teman bisa pelajari. Soalnya lebih ke sini aja. Tapi soal LM sama soal ini mirip, angkanya doang yang beda. Jadi kemungkinan kalau soal tahun sekarang ya nggak jauh-jauh dari LM sama gini. Pasti nomornya pasti itu. Kayak nomor satu tentang himpunan, nomor ini tentang ini gradien garis singgung juga kurang lebih sama. Ini tentang apa? Tentang garis normal. Jadi tadi ada pertanyaan MSN apa? Nah ini. Jadi kalau saya punya kurva yang kuning, kurva. Nah, dia itu ada sebuah garis yang putih ini. Nah, garis yang putih ini disebutnya adalah gradien garis singgung. Nah, namanya gradien garis singgung punya yang namanya MS. MS itu adalah gradien garis singgung. Jadi MS itu gradien garis singgung, teman-teman. Garis yang menyinggung sebuah kurva kuning di sebuah titik, namanya di titik ini, titik singgung namanya. Ini namanya titik singgung. Titik terjadinya penyinggungan gitu ya. Ya, tersinggung gitu. Jadi titik singgung X1 Y1 atau XS YS saya sebutnya. XS itu maksudnya apa? X singgung, YS itu apa? Y singgung. Maksudnya begitu. Ya, jadi MS itu adalah tadi terjawab ya, garis singgung. Cuman pertanyaannya bukan MS. Pertanyaannya adalah garis normal. Nah, garis normal itu garis yang tegak lurus dengan MS. Jadi si garis singgung itu yang putih. Nah, yang tegak lurus di titik singgung, di titik yang orange gitu. Nah, itu namanya MN. Apa namanya? Bukan MN, namanya garis normal. Nah, ini namanya disebutnya garis normal. Garis normal itu punya gradien namanya MN. MN, MT gradien, NT normal gitu. MT gradien, S itu apa? Singgung. Jadi saya namain aja MN sama MS. Begitu ya. Mungkin kalau di buku agak beda. Jadi teman-teman harus menyesuaikan dengan istilah yang saya bikin. Ya, MS, MN gitu. Sip, begitu ya, terjawab ya. Iya, iya, iya. Kak, Kak, Iya, iya, silakan. Silakan Mas, gimana? X, nilai X-nya itu yang pangkat 3 itu sama dengan satu ya. Yang pangkat 3 kenapa? Yang X pangkat 3 itu X-nya nilainya satu ya. Iya, betul. Karena apa? Karena di sini satu. Ya, kenapa satu? Karena di sini titiknya di 1,6. Kalau dianya 2 koma, berarti dimasukin 2 gitu. Nanti Dua X hasilnya. pangkat 3 gitu. Oh, enggak. Oh, maksudnya Masnya ini depannya satu gitu ya? Enggak, depannya dua X gitu. Oh, enggak. Jadi Depannya dua. gimana sih, saya nggak paham maksudnya. Maksudnya Ini yang berisik siapa yang ya? nanya tadi, yang nanya kayaknya lagi di mana gitu. Yang Iya, nanya, kayaknya backsound uh, musik. uh, backsoundnya bisa disetting ya harusnya ya, biar nggak terlalu berisik. Jadi pertanyaan sama keberisikannya lebih lebih kencang berisiknya. Lagi di luar soalnya. Oh iya betul. Jadi itu ya pokoknya ini intinya satu x pangkat 3, satu x pangkat Oh. 3 gitu. Ya x-nya dimasukin berapa? Dimasukin satu tergantung titiknya ini gitu. Ya, tip. Jadi langkahnya cari MS, habis itu cari MN, opsinya apa. Tapi kalau pengen boleh dimatiin dulu. Oke. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dianya pengen tahu teman-teman hasil akhirnya yang sesungguhnya seperti apa, teman-teman boleh pakai rumus yang ini, yang rumus apa tuh? Y min YS gitu ya, sama dengan MN gitu. Rumus persamaan garis yang familiar banget nih. Familiar ya. Jadi YS-nya berapa? Y kurang 1. Salah, Y kurang 6 ya. Karena 1,6. MN-nya berapa? Min 1/5 dikali X dikurang 1. Nah, kayak gini. Ini boleh juga. Nanti 5-nya dikali ke sini boleh.
jadinya adalah 5Y dikurang 30 gitu ya. Kalau 5 dikali Y, 5 dikali 6 gitu ya. Nah ini ada minusnya dikali ke sana. Minus X ditambah 1. Nanti ini pindahin semua ke sini. Jadi kalau minus pindah jadinya apa? Jadinya plus. Kalau plus pindah ke sana jadinya apa? Minus. Jadi min 3. Nah pasti nanti hasilnya adalah sesuai dengan yang ada di opsi tadi. Sama kan? Tuh sama. X plus 5Y, 5Y plus X. Sama aja ya. Saya penulisan ini urutan. Jadi gitu ya. Tentang gradien garis singgung dan garis normal. Hati-hati, garis singgung atau garis normal ya. Kalau garis singgung gimana? Kalau garis singgung, stop sampai sini, ininya dihapus. Jadi gradiennya adalah pakainya 5 ya. Jadi gradiennya 5 ms. Jadi pertanyaannya awas hati-hati ya, teman-teman harus menyesuaikan pertanyaannya singgung atau normal. Begitu. Silakan. Ada pertanyaan lagi yang mana dari Taylor ya? Cukup ya? Oke, dari Taylor. Apa sih dari Taylor itu kemarin tuh soalnya? Oh ya, saya ingat sin apa kos ya, bebas lah. Jadi dari Taylor. Deret Taylor di sekitar X sama dengan X0. Jadi fungsi fx ini bisa didekati ada oleh fx0 gitu. Dikali x min x0 dipangkatin 0 dibagi 0 faktorial gitu. Ditambah f aksen x0 gitu. X min x0 pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Nah ini namanya deret Taylor. F aksen X berapa? 0, sorry, turunan kedua. Jadi ini tanpa turunan atau turunan ke 0 bahasanya. Tapi ada nggak ya turunan ke 0? Saya juga nggak tahu ya, takut salah ya. Jadi ini tanpa turunan. Turunan pertama 1, 1 gitu. Kebayang nggak? Jadi si bentuk polanya tuh. Turunan kedua X min X0 pangkat 2 dibagi berapa bawahnya? 2 faktorial gitu. Berarti habis turunan kedua turunan ke berapa? Turunan ketiga namanya tuh. Dikali X min X0 pangkat berapa? Pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Terus terus gitu dan seterusnya. Berarti kalau saya tulis gini turunan keempat. Nah jadi kalau ada F pangkatnya 4 tapi dikurungin, itu maksudnya turunan ya. Jadi kalau ada F pangkat 4 itu fungsinya dipangkatin 4. Tapi kalau ada F4 dikurungin itu maksudnya turunan keempat ya. Jadi itu teman-teman harus tahu. F turunan keempat dari fungsi F X0 dikali apa? X dikurang X0 pangkat 4 karena turunan keempat dibagi berapa faktorial? 4 faktorial. Dan seterusnya teman-teman. Begitu. Paham ya? Oke. CBS. CBS. Nah, contoh. Oke. Misal saya punya gini deh. Saya punya fx. Fx-nya sama dengan misal apa ya? Sin. Kemarin kalau nggak salah di videonya cos 2x. Nah, sekarang kalau sin 2x gitu atau jangan sin 2x, misal sin 3x. Jika fx sama dengan sin 3x, maka bentuk koefisien, pertanyaannya gitu kan, koefisien bentuk Taylor koefisien X min pi per 2 pangkat berapa ya kemarin tuh 4 ya, koefisien X min pi per 2 pangkat 4 pada bentuk Taylor gitu. Saya mohon maaf kalau susunan katanya agak ini, pada bentuk Taylor sekitar X sama dengan pi per 2 adalah gitu ya bahasanya, mohon maaf kalau agak nggak sesuai, nggak bagus. Jadi saya punya fungsi fx sama sin 3x.
Yang ditanya itu adalah koefisien X min pi per 2 pangkat 4 pada bentuk Taylor sekitar X sama dengan pi per 2. Ya memang di sini kalau di sininya pi per 2, ininya harus pi per 2 kan gitu. Berarti karena pertanyaannya mencari koefisien pangkat 4, yang tadi itu. Jadi kalau dianya pangkat 4, berarti ini koefisiennya. Gitu maksudnya. Berarti koefisiennya apa? F turunan pangkat 4 dibagi 4 faktorial gitu. Jadi kalau misalnya dianya pangkat 5 berarti apa? F turunan ke-5 X0 dibagi 5 faktorial. Itu 5, 5, 5 gitu ya. Nah gitu, karena di sini ditanya F koefisien pangkat 4, berarti kita harus tahu turunan keempat. Jadi tinggal diturunin. F aksen X berapa? Turunan sin apa? Cos 3X. Tapi dikali 3, karena dia turunannya 3. Begitu ya. Nah kalau F aksen double sama dengan apa? Turunan cos apa? Min sin. Tapi dikali 3, cuman depannya ada 3, jadi apa? Min 9 sin 3. Siapa yang bingung kenapa min 9? Nanti tahapannya saya tulis kalau bingung. Ada yang bingung nggak? Cung yang bingung? Bingung. Oke, kalau ada yang bingung kita tulis tahapannya. Jadi cara nurunin itu gimana? Turunin sinnya dulu. Sin itu turunannya apa? Harus tahu. Jadi hafalin sin itu turunannya cos. Tapi kalau cos turunannya min sin. Harus ingat itu. Ya itu diturunin. Ini pakai dalil turunannya gitu. Jadi kalau sin itu turunannya cos. Cos berapa? Cos 3x, kata soal begitu. Tapi dikali turunan dalamnya. 3x itu kalau diturunin jadinya apa? 3. Makanya jadinya 3 cos 3. Biar rapi aja jadi depan 3-nya. Nggak boleh jadi cos 9x ya. Karena 3 ini tidak tidak satu level gitu ya. Nge-level gitu. Jadi 3 cos 3x. Nah sekarang kalau turunan kedua gimana? Turunan cos itu apa? Min sin. Nah, jadi 3 dikali turunan cos itu min sin 3x. Dikali turunan dalamnya berapa? 3. Nah yang depan ini mah eksis aja di depan. Nanti tinggal dikaliin 3 kali minus kali 3. Jadi berapa tuh? Min 9 sin 3. Ini turunan kedua. Turunan ketiga turunin lagi. Nah ini ada hubungannya sama turunan tingkat tinggi kan, nurunin berapa kali. Turunin lagi, berarti berapa? Turunan sin berapa? Di depannya ada min 9, berarti tulis min 9 dikali gitu ya. Min 9 dikali. Turunan sin apa? Cos 3x dikali 3. Oke, dikali 3. Kali 3. Biar rapih, jadi min 27 cos 3. Ini turunan keempat bukan? Bukan, turunan ketiga. Oh, turunin lagi sekali lagi. Turunan keempat, berarti turunan keempat X-nya berapa? Cos, turunan cos apa? Min sin. Jadi minus 27 dikali, ya kalau langsung boleh ya. Saya coba bantu tulisin teman-teman yang belum paham. Jadi saya tulis kayak gitu. Min 27 nya tetap min 27. Turun cosnya adalah min sin kali 3, dalamnya 3 gitu. Nanti 3 kali minus kali min 27 jadinya plus, betul tadi 81 dikali sin. Nah inilah turunan keempat. Yang diminta adalah turunan keempat pada saat sekitar berapa? Pi per ini ya, kurang seru ya. Ya gitu lah, pi per 2 gitu ya. Pi per 2, berarti kalau pi per 2 berarti berapa? Pi per 2, berarti dimasukin dong. Berarti jadi berapa? 81 dikali sin berapa nih? 3 dikali pi per 2. Pi per 2. Jadi berapa nih? Berapa derajat? 270 derajat. Kan pi per 2 itu kan 90 ya. Pi itu 180 teman-teman. Jadi pi itu 180. Kalau pi per 2 kan 90. 90 kali 3. 270. 91 kali sin 270. Misalkan teman-teman nggak ingat nih sin 270 berapa. Jadi sin 270 itu sin 180 tambah 90. Nah, karena ini disebutnya 180 itu letaknya di sini. Ini kan 180, ini 0, ini 90, ini 3, ini 270.
Jadi 180 tambah itu dia nilai sin itu negatif. Kalau dulu inget mah ini tuh semua sinting coy. Semua sinting coy. Maksudnya semua sin tan cos gitu. Jadi kalau 180 tambah, yang positif itu tangen. Kalau 180 kurang, yang positif itu sin. Kalau ini tuh cosnya yang positif. Nah, artinya kalau sin 180 tambah, berarti sin ini nilainya negatif. Negatif berapa? Negatif sin 9. Gitu. Atau diingat-ingat aja, sin 90 itu 1 berarti min 1. Jadi teman-teman bikin aja tabel kalau misalnya lupa kayak gini ya. Biasanya yang perlu dihafal itu kayak gini. Kayak misal bikin aja tabel gini. Pelipatan. Jadi kalau di deret Taylor itu biasanya yang keluar sin sama cos. Jadi teman-teman ingat aja gini. Gimana sih? Nih. Gitu deh. Jadi saya bikin kayak gini. Dihafalin jadi jatuhnya. Cuman sudut-sudut yang pelipatan 90. Jadi kayak sin 90, 180, 270, 360 atau 0 ya. Jadi 360 tuh sama aja kayak 0, 360 sama nih. Jadi kalau sin 90 berapa? 1. Kalau sin 180 0, kalau 270 min 1 ya. Jadi grafiknya itu kayak berarti di sini berapa nih? Nah, tapi kalau dianya cos 90 itu dia 1. Cos 90 itu 0, sorry. 0. Ini min 1, ini adalah 0 lagi. Ini berapa? Ya. Jadi harus ingat aja ya. Jadi kalau ada kelipatan 90, ya mudah-mudahan nggak yang akar-akaran biasanya. Nah, ini sin 270 berarti berapa? Negatif 1. Poinnya itu sebenarnya sih. Sin 270 itu negatif 1. Jadi yang namanya turunan keempatnya ini sama dengan berapa nih? 81 dikali minus 1 berarti minus. Cuman pertanyaannya kan bukan ini. Pertanyaannya adalah koefisien dari X pangkat 4 gitu ya. Soalnya gitu kan. Ini kan. Pada bentuk Taylor. Tadi jawabannya apa? Jawabannya ini kan. Jadi jawabannya adalah apa? Si F turunan keempatnya udah tahu minus 8 itu dibagi 4 faktorial. 4 faktorial itu 4321. Jadi minus 81 dibagi berapa? 20. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12 kali 2. Jadi kurang. Misal mau sederhana boleh jadinya negatif 27 per. Begitu. Oke, silakan yang tidak. Begitu ya, siapa tadi? Teh Sinta ya. Teh Sinta udah. Ada pertanyaan dulu nggak? Paham ya? Paham. Oke. Berarti Gimana? Boleh. Gimana? kalau 5 faktorial itu berarti 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Betul. Maksudnya itu. Kalau 3 faktorial, 3. Nanti coba diulang lagi ya. Kalau nggak salah, soal yang tahun kemarin itu yang saya bahas itu adalah dianya fx sama dengan cos 2x kalau nggak seingat saya sih gitu. Ya, tentukan koefisien, coba koefisien x min pi per 2 pangkat 4. Ya, koefisien ininya adalah berapa? Pada deret Taylor tentunya maksudnya gitu. Jadi jawabannya adalah apa? Jadi si koefisiennya harusnya adalah turunan keempat pada saat x0 nya berapa? Pi per 2 ya, karena di sekitar pi per 2 kita harus tahu di situ dibagi 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 4, 3, 2, 1. Betul. Pasti nggak akan nulis 4 faktorial di jawabannya, pasti harus bikin dalam bentuk sederhana. 4, 3, 2, 1. Berapa? 24. Bisa ya? Ini cara nembaknya agak-agak saya nggak tahu sih. Cara nembak kalau kepepet misal lupa nih. Trik ini apa ya?
Sebenarnya pola asal tahu pola si itunya sih si cosnya itu. Oke, ada lagi yang Halo mau nanya? Kak, Boleh? mau tanya kalau semisal menentukan deret McLaurin atau deret Taylor sampai suku keempat saja, berarti itu sampai turunan keempat aja Iya, ya Kak? betul. Kalau Oh, oke oke. bedanya McLaurin sama Taylor, kalau McLaurin ininya pasti nol. Kalau kalau Taylor ininya bebas, tergantung soal. Ininya nih, ini x nolnya. Itu Taylor deh. Nah, kalau dianya x nolnya sama dengan nol, jadi x pangkat 4 berarti ya. Kan nol. X min 0 kan 0, x ya berarti pangkat. Nah, itu namanya makhluk. Bedanya gitu. Sip. Ya, makasih Kak. Iya, sama-sama. Kak, tapi ada nggak soal seperti itu ya? Tapi dia pakai McLaurin, nanti dia nanyain koefisien, ada nggak sih? Nggak ada ya? Soal yang Memang tahun untuk Taylor itu. soal untuk tahun sebenarnya McLaurin sama Taylor itu mirip. Kalau Taylor itu kalau dianya Piper 2. Enggak, sorry salah. Saya ralat. Kalau Taylor itu dianya X0, nggak harus Piper 2. Bisa Piper 4, bisa Pi gitu. Jadi tergantung dianya nanti soalnya apa. Jadi sesuaikan sama yang di sininya. Tapi kalau McLaurin tuh X0-nya 0 gitu. Bedanya gitu aja, dimasukinnya 0. Sip, Untuk rumus nyari koefisiennya tetap sama. sama. Jadi kalau misalnya tentukan deret koefisien deret McLaurin, misalnya saya ganti misalnya. Terus saya bikin CBS saja lah. Nih, misal saya punya fx, fx sama dengan sin x misal gitu. Atau sin 2x deh gitu. Tentukan koefisien gitu ya. Tentukan koefisien x pangkat 4 deret McLaurin. Nah, kalau deret McLaurin harus tahu dianya harus 0 maksudnya. Kalau McLaurin itu walaupun di sini nggak diketahui 0 kan. Jadi harus tahu berarti gimana dong? Berarti x pangkat 4 berarti koefisien x pangkat 4 itu berapa? Berarti koefisiennya sama dengan turunan keempat. Cuman di sini kan tadi f pi per 2 ya. Nah, kalau ini mah 0 gitu. Bedanya gitu doang. Dibagi berapa? 4 faktorial. Gitu dia. Bedanya McLaurin sama Taylor tuh gitu. Sama persis mirip. Cuman bedanya x0-nya itu 0. Kalau Taylor itu lebih tergantung apa ya? Tergantung si soal. Ya, jadi ini kalau mau dilanjutin bisa nih nanti turunan pertama vaksin X apa? Cos dikali 2. Gitu kan? Turunan kedua berapa? Sin, berarti min 4 sin 2x. Mohon maaf saya langsung ya. Turunan ketiga berapa? Min 8. second cos 2x. Turunan keempat berapa? Min 14. 16 sin. Gitu ya. Ya udah, berarti turunan keempat pada saat nolnya berapa? 16 sin 0. Sin 0 berapa? 0. Ya kan? Berarti jadinya 0 per 4 faktorial. Jadi berapa? Berarti koefisiennya Terhingga. 0. 0 bagi angka tuh 0. Oh iya Iya. sih. Kalau dibagi 0 baru tak hingga. Itu pun di limit ya. Karena dia bukan 0 tapi menuju 0. Kalau dibagi 0 error. Begitu ada pertanyaan? Itu kalau McLaurin, jadi kalau McLaurin dimasukinnya pasti 0. Pasti. Jadi dia tuh kayak kekhususannya Taylor jadi. Kalau McLaurin itu. Jadi kalau Taylor X0-nya umum gitu. Nah, saya mah punya khusus namanya 0. Nah, namanya McLaurin. Jadi jawaban koefisiennya pasti 0 ya Kak. Kita nggak usah ngitung nanti cari yang 0 gitu ya. Gimana? Iya, jawabannya 0. Ini kan kebetulan
Jawabannya pasti nol. Jadi Jawabannya 0. kalau ada soal multiple choice kan kita tinggal nyari yang nol gitu aja kan, nggak Gitu. usah ngitung-ngitung gitu. Nggak usah ngitung. Kalau yang tadi, yang ini jawabannya berapa tadi? Yang mana ini? Kita jawabannya min 27/8 gitu. Kalau yang ini ya. Karena bagian atasnya tidak 0, yaitu minus 81. Jadi kalau yang ini mah kebetulan si turunan keempatnya itu adalah 0. Jadi 0 bagi 4 faktorial berapa? 0 kan? 0 bagi 24 0. 0 bagi berapapun 0. Bisa? Boleh, silakan dengan mana lagi yang perlu pendalaman? Nomor 10 Kak, ISA dengan sin 2X tuh yang ditanya domain sama range-nya. Ya, itu nggak pernah dibahas ya kayaknya. Jadi yang namanya grafik scene itu pasti teman-teman. Jadi oh ya, ini namanya grafik scene itu sama grafik cost. Ini grafik scene sama grafik cost tuh grafiknya gini. Nah, disebutnya adalah fungsi namanya apa ya? Jadi grafik scene itu dia itu disebutnya adalah namanya disebut fungsi periodik namanya. Ya, namanya fungsi periodik. Fungsi periodik itu gimana? Fungsi periodik itu fungsi yang selalu gitu ya, gitu. Kayak gelombang dan seterusnya ini. Jadi sampai tahingga. Ini juga sama, ke sini juga. Cuman saya agak gambarnya agak kurang. Gitulah kurang lebih. Artinya X yang memenuhinya adalah apa? X-nya dari ujung sampai ujung kan? Nah, itu disebutnya domain. Jadi domain fungsi ini namanya berlaku juga Y sama ini namanya Y sama dengan sin X. Jadi domain sin itu pasti domainnya itu adalah apa? DF sama dengan seluruh anggota bilangan real. Ini udah pasti. Domain fungsi trigono itu adalah ini. Karena masih ingat nggak yang namanya domain fungsi yang membedakan antara fungsi satu dengan fungsi yang lain adalah hanya fungsi ini aja. Maksudnya yang ngebedain itu hanya fungsi apa aja nih? Akar. Fungsi apa lagi yang pernah saya bahas tuh? Yang kedua, pecahan. Fungsi pecahan HX misal dibagi GX gitu. Berarti GX-nya nggak boleh 0, GX-nya lebih besar sama dengan 0. Dan yang ketiga fungsi Logaritma. Logaritma tuh. Masih ingat tuh. Fungsi logaritma. Selain ini, pasti jawabannya selalu anggota bilangan real. Mau trigono, mau fx sama dengan 2 pangkat x gitu. Ada nggak di sini? Nggak ada kan? 2 pangkat x. Nggak ada. Oh, berarti dia dari ujung tahingga sampai ujung. Nah, adapun range. Range itu apa? Range itu hasil. Hasil itu dari paling maksimum segini. Minimum segini. Nah, ini disebutnya range namanya. Y-nya. Berapa sih puncaknya? Puncaknya 1. Kalau lembahnya berapa? -1. Ini tuh. Oh, berarti range-nya ini namanya range. Yaitu -1 Y. Jadi yang namanya sin maupun cos, range-nya itu adalah ini. Nah, ini disebutnya adalah range. Pasti segini. Jadi kayak pengetahuan umum ini. Nah, ini berlaku juga untuk cos. Nah, kalau tangan itu beda cerita. Kalau tangan itu grafiknya menukik. Jadi ke atas dia grafik. Grafik tangan tuh kayak gini. Kalau grafik cos mirip-mirip sin lah. Cuman dia beda, kayak ngegeser doang. Jadi kayak grafik sin. Cuman startnya itu kalau jadi dia melalui sini nih. Kalau cos itu kayak gini. Jadi gini. Di sini. Nah, kayak ngegeser dikit. Gitu. Ini grafik cos, kebayang? Ya gitulah kurang lebih. Nah, gitu. Jadi kalau di biologi mah kayak double helix gitu. Gitu. Jadi putih sama merah teh, yang putih itu sin, yang merah itu cos. Jadi kayak apa DNA ya? Apa? RNA. Saya nggak tahu ya, mohon maaf. Itulah pokoknya. Jadi mirip kayak gitu. Nah, itu adalah range. Begitu.
Jadi udah pasti. Jadi misal ada pertanyaan soal kayak gini. Tentukan apa? Tentukan Y sama dengan sin 2x. DF misal gitu. Dan RF misal sama dari fungsi Y sama dengan 7 sin misal berapa? 10x gitu. Nah, yang namanya sin berapapun dalamnya, ini pasti dia tadi RF-nya apa? Yang namanya sin 10x itu pasti dia itu rentang nilainya dari min 1 sampai 1. Kalau DF mah nggak usah ditanya, pasti jawabannya apa tadi? X-nya seluruh anggota bilangan real, nggak usah ditanya DF mah, karena tidak ada di antara 3 yang ini. Ya, jadi pasti jawabannya seluruh bilangan real. Nah, kalau RF yang jadi masalah, sin itu nilai RF-nya dari min 1 sampai 1. Kalau 7 sin X berarti harus dikali berapa? Kali 7, semuanya dikali 7. Min 7 kurang dari 7 sin 2, sin 10X gitu. Kurang dari 7, udah. Nah, ini TY, berarti ini adalah range-nya dari min 7. Ini range. Itu kalau saya punya gini, range-nya dari berapa sampai berapa? Tentukan Y sama dengan 7 ditambah apa ya, misal 4 sin 5x. Kalau ditanya DF, saya lagi DF itu kalau selain 3 itu pasti DF-nya apa? Seluruh anggota bilangan real, udah pasti gitu. Mau pokoknya mah nggak ada nih di bentuk yang tadi, dia seluruh anggota bilangan. Nah, cuman jadi masalah adalah RF. RF itu startnya dari sin 5x. Jadi sinnya yang di sini pasti selalu di antara min 1 sama 1. Nanti dia dikali berapa? Dikali 4. Jadi min 4 sin 5x 4. Terus ditambah 7. Kalau saya tambah 7 jadi berapa? 3. Tambah 7 3 ya. Kalau tambah 7 kan jadi 7 tambah gitu kan. Kalau tambah 7 jadi berapa? 11. Nah, ini tuh disebutnya range 3 11. Atau ini cara sebenarnya nggak boleh sih. Tapi khusus untuk bentuk sin-nya pangkat 1. Jadi untuk sin-nya ini pangkat 1. Ini boleh teman-teman tulis kayak gini. Masukin 1. 7 tambah 4 berapa? 11. 7 kurang 4 berapa? 3. Ah, udah tuh. Boleh gitu juga. Jadi masukin sin-nya itu 1 sama min 1. Ya, itu range. Ada lagi yang Oh, 5 soal terakhir belum ya? 5 soal terakhir itu belum, karena belum sempat. Saya udah keburu. Tidak. 5 soal terakhir itu kalau nggak salah. Jadi sekali lagi si soal yang prediksi itu soal UAS tahun lalu. Jadi silakan teman-teman pelajari itu. Tipikalnya kurang lebih kayak gitu. Itu sama kayak di LM ternyata. Jadi prediksi saya sih kayaknya nggak jauh-jauh dari itu deh. Cuman ganti doang. Ganti. Ya. Nanti linknya saya cantumin di deskripsi deh. Kalau ada. Ini juga kan banyak. Kayaknya banyak. Nggak bisa. Belum tahu. Kurang lebih begitu. Ternyata di bawah. Ada lagi yang mau ditanyakan yang tentang yang saya bahas? Tentang apa? Itu Kak, apa namanya? Lupa sih kan yang di sesi berapa kan Kakak ingetin lagi. Coba ya bedain antara yang bentuk ini dengan ini. Kalau yang ini kita pakai
UV itu kalau yang Oke, ini bisa langsung. oke, Nah, itu oke, kita lupa. oke, sip, kebayang, Oke. Nah, saya contohin nih. Jadi, misal contoh ada Y sama dengan ln X, misal gitu ya, dikali sin 2X. Yang kedua, saya punya Y sama dengan ln sin 2X. Secara sekilas, atau ini kalau nggak ada kurungnya pun kita harus tahu ya, ln sin 2. Secara sekilas, ini kiri sama kanan tuh kayak yang sama kan? Secara sekilas. Iya. Nah, secara sekilas, oke. Kiri sama kanan sama beda? Jelas Beda. kayak Beda. sama. Kayak yang sama ya? Apa yang ngebedain? Nah, kan jadi Ada kayak X-nya aja. yang Log. satu mah ln X titik gitu, maksudnya ada ln X gitu. Kalau ini mah ln sin X, ln sin 2X. Jadi di sini itu adalah operasi bentuknya perkalian. Jadi kalau habis ln itu harus ada sesuatu. Ln apa gitu. Jadi ln teh ln ini nggak punya nilai. Tapi kalau ada ln X, nah dia punya nilai namanya fungsi logaritma. Jadi kalau ln doang apa itu ya? Nah, ini namanya ln X dikali sin 2X. Nah, tapi kalau yang ini, dia satu kesatuan. Ln apa? Ln sin 2X. Jadi si sin 2X itu miliknya siapa? Miliknya ln. Nyalon ya, Kak. Jadi dia miliknya ln. Jadi ini tuh hanya ada satu fungsi. Kalau ini ada berapa fungsi? 2 fungsi. Kalau ini 2 fungsi, maka cara ngerjainnya harus pakai UV. Jadi U-nya sama dengan apa? Ln X. Kalau U aksen apa? 1/X. Oke, 1/X. Kalau V apa? Sin 2X. Kalau V aksen apa? 2 cos Oke, kalau 2 mau langsung 2 cos 2X. Jadi turunan sin adalah 2X. cos, tapi dikali 2. Jadinya 2 cos 2. Berarti ya aksen sama dengan apa? U aksen V ditambah U V aksen. Jadi berapa? U aksen 1/X. V-nya sin 2X. Ditambah U-nya adalah ln X. Ln X. 2 cos 2 cos 2X. Mau dirapihin boleh, jadinya adalah sin 2X ditambah 2 ln X cos 2. Gitu jawabannya. Tapi beda dengan yang kanan. Kalau yang kanan apa? Namanya disebut fungsi komposisi. Jadi ini tuh miliknya si ln. Jadi ln anu gitu jatuhnya. Ln anu. Kalau ln anu tuh turunannya apa? Berarti aksen sama dengan apa? Turunan ln itu apa? 1/1 anu kan gitu ya? Betul. Si anunya itu apa? Si anunya itu sin 2X. Dikali turunan sinnya. Turunan sin itu apa? Cos 2X. 2 Dikali cos 2X. turunan 2. Terus turunin sampai dalam-dalamnya. Jadi yang diturunin ada 3 poin. Yang pertama adalah ln, yang kedua adalah sin, yang ketiga adalah 2X nih. Jadi yang pertama adalah ln, yang kedua adalah sin, yang ketiga 2X. Dikali berapa berarti? Dikali 2X turunannya. Kalau mau di apa? Disesuatuin jadi apa? 2 dikali 2 cos 2X per sin 2X. Gini. Oh, misalnya di opsinya nggak ada, masih ingat nggak cos per sin disebutnya apa kalau cos dibagi sin? Tangan. Kalau tangan sin per cos. Berarti jadinya apa? 2 tangan. cot 2X. Nah, kalau tangan itu sin per cos, kalau cos per sin cot tangan. Jadi dibalik sepertan atau boleh seperti. Jadi beda dua hal ini. Betul? Ini siapa yang nanya tadi ya? Siapa yang nanya? Benar nggak itu yang ditanya? Iya, Benar Kak, ya? iya, benar. Iya. Jadi yang ngebedain antara dianya pakai UV sama
nggak pakai UV. Turunan parsial gimana bisa? Apa turunan parsial? Turunan implisit bisa? Oke, nah yang terakhir itu yang belum saya bahas, tapi nanti saya coba bikin juga. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya bahas. Tapi ini saya pernah bahas juga sih di waktu belajar kapan gitu. Jadi soalnya tuh gini, ini soal nomor 26 nih. Tapi nanti saya coba bikin apa tersendiri deh. Ini belum sempat saya bikin. Jadi fx sama dengan e pangkat seper x. Ini asimptotnya berapa? Asimptot datarnya berapa? Asimptot datarnya y sama dengan d. Ada yang ngasih ingat ya? Asimptot datar sama asimptot tegak. Kalau datar berarti apa? Kalau datar itu berarti y sama dengan ya. Kalau y sama dengan itu dibikin x-nya menuju tak hingga. Jadi karena pertanyaannya y sama dengan, berarti x-nya tak hingga gitu. Ya. Jadi kalau asimptot datar kan y sama dengan. Pertanyaan juga y sama dengan. Berarti yang tak hingga siapa? X-nya. Jadi x-nya harus menuju tak hingga. Jadi y-nya sama dengan limit x menuju tak hingga dari f-nya. Berapa nih fx-nya? Fx-nya adalah limit x menuju tak hingga dari e pangkat. Masukin deh tak hingga. 1 bagi tak hingga berapa? 0. 0. Jadi kan itu e dipangkatin 1 dibagi menuju tak hingga. 1 bagi tak hingga kan 0. Berarti jadi e pangkat 0. E pangkat 0. 1. 1. Oh berarti ini asimptotnya adalah e harus ya. E sama. Itu soal yang 26. Nilai hamparan ketiga akar yang bernilai positif. Oh. Nah, yang berikutnya adalah yang Newton. Nomor 27 ini kalau nggak ada pertanyaan jadi saya bahas lanjutin aja ya. Jadi nomor 1 sampai 25-nya udah saya buatin. Jadi teman-teman tinggal ini aja kalau ada yang bingung ditanya. Jadi harapannya gitu. Jadi tinggal ditanya. Jadi kita coba bahas yang nomor 27 aja ya. Nilai hamparan ketiga akar yang bernilai positif persamaan. Jadi ada persamaan. Persamaan itu x kuadrat dikurang x sama dengan nilai hamparan ketiga akar yang bernilai positif dengan ketelitian 2 desimal di belakang koma dan mengambil hamparan pertama. Jadi katanya hamparan pertamanya di hamparan ini soal cerita narasi ya. Jadi nanti paling saya ketikin aja, ini juga nggak tahu nih bahasanya. Jadi hamparan pertamanya itu adalah x1-nya sama dengan 1. Pertanyaannya adalah hamparan ketiganya berapa gitu. Tapi dengan ketelitian, nah ini kan boleh pakai kalkulator ya. Ketelitian 2 desimal. Ini kalkulator gunanya untuk ngitung yang gini. Jadi nanti ini kita misalin adalah fx. Jadi fx-nya sama dengan berapa? X kuadrat dikurang x. Nah katanya hamparan pertamanya ini. Nah gimana cara nyari hamparan kedua? Kan rumusnya gimana? X kedua sama dengan X pertama dikurang maaf. X pertama dikurang apa? Fx0 ya kalau nggak salah. Dibagi
F aksen. F aksen, X kok X0 sih? Saya biasa 0. Hamparan sama hampiran sama, Kak. Iya, kayaknya itu maksudnya hampiran deh. Ini soalnya kan ketikan tulisan seseorang, jadi sepertinya maksudnya hampiran ya. Soalnya di modul juga hampiran, Kak. Iya. Ya, ini kayaknya saya yang salah baca gitu. Ini soalnya saya baca dari ini. Jadi X2 sama dengan X1 dikurang apa kan ya? Hampiran harusnya ya, nilai hampiran pertama. Hampiran ya. Hampiran pertama X1 1, ditanya hampiran ketiga dengan ketelitian 2 desimal. Jadi X2-nya sama dengan X1 dikurang Fx1 dibagi F aksen X. Nah, tadi Fx-nya berapa? X kuadrat dikurang X. Berarti kalau F aksen X-nya berapa? 2X min 1 ya? Ya udah, berarti tinggal masukin 1. Berarti 1 dikurang F1-nya berapa? Masukin 1 ke sini 0 ya? Agak kurang seru ya. 0 dibagi 1. Jadinya berapa? 1. Bentar. Kayaknya fungsinya ya pasti 1 sih. Apa ini tuh ada yang kurang kayaknya? X tambah 1 gitu ya. Cuman di soalnya sih gini, ya kalau kayak gini jadi 1 terus ya. Ini sama dengan apa? 1. Ya X3-nya pasti 1 juga. Karena pasti ini mah bukan hampiran lagi. Karena pasti kepastian. Ya. Dengan ketelitian 2 desimal. Paling kalau mau soalnya kayak gini deh. Jadi X kuadrat mungkin dikurang X ditambah 1. Satu dia ya gitu misal, atau di apa ya, dikurang berapa gitu. Jadi dianya itu fungsinya kayak tadi. Jadi misal X1 nya sama dengan 1, berarti ini fungsi fx-nya sama dengan X kuadrat dikurang X tambah 1. Berarti F aksennya berapa? 2X min 2X min 1. Nah, berarti yang namanya X2 sama dengan X1 dikurang tadi Fx1 ya. Fx1 X1-nya adalah F1 bagi F. Jadi baru ini tinggal kita masukin 1 dikurang, saya masukin 1 berapa? Tuh. Saya masukin 1 berapa? 1. 1 kurang 1 berapa? 0 ya. Oke. Berarti X2-nya 0. Nah, berarti kalau X3-nya berapa? X2 dikurang F X2 dibagi F aksen X2 gitu kan? X2-nya berapa? 0 dikurang gitu kan? Fx2-nya berapa? Masukin ke sini. 1. Kan dimasukin 0 kan. Kalau dimasukin 0 berapa? Min 1. Berarti jadi berapa? 0 tambah 1 jadi 1 ya. Bolak-balik ya. Bolak-balik ya. Ntar balik lagi 0 1 0 1. Ya gitulah kurang lebih. Nanti saya coba ini lagi ya. Saya coba lurusin lagi. Jadi fungsinya kayak gini. Apa ada yang salah ya saya? Kayaknya rasa-rasanya begini. Nanti coba kita ini lagi deh. Kita harus lihat textbook lagi. Nah, itu nomor 27 ya. Nomor 28. Substitusi itu
Nah, nomor 28 ini soal limit. Wah, ini 28 sampai 30 bisa dikerjakan dalam waktu 30 detik ini. 28. Nomor 28 itu soalnya gini. Limit X menuju 0. Dari apa nih? Sin 3X dibagi sin 2X. Nomor 29 ini sama dengan berapa? Nomor 29 limit X menuju tak hingga dari 2x pangkat 3 dikurang 3 dibagi 2 min x pangkat 3. Dan nomor 30 limit x menuju 0 1 per x dikali dikurang 1 dibagi pangkat x kurang. Nah, ini soal. Kalau ini limit trigono, kalau limit trigono masih ingat nggak kalau ada sin kotak, sinnya hapus aja. Ya udah berapa nih? 3/2 kan? Udah beres gitu. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak, bisa. Bisa. Nomor 29, kalau 29 gimana? Limitnya x menuju tak hingga. Berarti cari pangkat paling tinggi. Pangkat paling tinggi yang mana? Yang 3. Pangkat 3. Yang pangkat 3. Bagiin berapa? 2. Minus 2. Minus 2. 2 dibagi minus 1. Ini kan minus 1. Minus. Ya nggak? Kalau ini kan 3x dibagi 2x. Coret x-nya 3/2. Kalau ini 2x pangkat 3 dibagi min x pangkat 3. Coret x pangkat 3-nya. 2 per min. Itu caranya. Kalau nomor 30, nah ini paling nomor 30 ya. Nomor 30 gimana? Nah, ini kan bentuknya tak hingga, min tak hingga. Jadi dia mau nggak mau saya bikin jadi apa namanya? Apa nih? Samain penyebut kali, saya juga nggak tahu nih. Ini saya samain penyebut jadi apa? Limit x menuju 0 kali silang jadi pangkat x dikurang 1 dikurangi x gitu ya. Dibagi x dikali pangkat x min. Nah, nanti ini tinggal kita turunin. Kan ini tak hingga per tak hingga. Ini kan kalau dimasukin 0 kan dianya berapa nih? 0/0 ya. Ya kan? 0/0. Jadi tinggal kita L'Hopitalin. Jadi kalau saya turunin jadinya berapa nih? Turunan pangkat x itu berapa? Pangkat x. Jadi pangkat x mau diturunin berapa kali tetap sama. Kalau min 1 turunannya 0. Kalau min x turunannya berapa? Min 1. Min 1. Min 1 dibagi ini. Kalau ini harus pakai UV. Jadi U aksen. Karena bentuknya perkalian. Kalau bentuknya perkalian dia harus pakai UV. Ya, pakai UV. Oke. Dia harus pakai UV. Nah, ini U-nya adalah apa? U-nya sama dengan X, berarti U aksennya sama dengan 1. Kalau V-nya kan sama dengan pangkat X min 1. Berarti V aksennya berapa? Pangkat X aja kan? Jadi U aksen V, berarti U aksen dikali V ditambah U V aksen, berarti X dikali pangkat X. Maka nanti tinggal dimasukin 0. Ini masih 0/0 kan? Masih 0/0 nggak? Masih 0/0 ya. Nanti diturunin lagi. Ini balik lagi muter terus ya. Coba kalau turunin lagi, ini kan 0/0 nih, turunin lagi. Jadi kayak pangkat 0 berapa? 1 kurang 1 0. Pangkat 0 1 kurang 1 0 tambah 0 0. 0/0. Jadi harus turunin lagi. Coba kalau saya turun lagi jadi apa nih? Pangkat X min 1 turunannya apa? Pangkat X dibagi pangkat X turunannya apa? Pangkat X min 1 turunannya apa? 0 ditambah
X pangkat X. Nah, pangkat X tinggal nyontek aja tadi. Belum ada ya? Belum ada ya. X pangkat X itu kan U-nya sama dengan X. Berarti U aksennya adalah 1. Nah, kalau V-nya adalah pangkat X. Jadi V aksennya adalah berapa? Jadi U aksen V, pangkat X, ditambah U V aksen X kali pangkat. Maka nanti kalau dimasukin pangkat 0 berapa? 1. Nah, ini udah nggak 0 per 0. Jadi nurunin 2 kali di sini. Ini berapa? 1 atau pangkat 0 saya tulis ini. Tambah pangkat 0 tambah 0 dikali. Jadi pangkat 0-nya 1 dibagi 1 tambah 1. Ini kan 1, ini kan 1, ini kan 0. Karena 0 kali 1 0. Jadi jawabannya setengah. Begitu. Jadi nuruninnya 2 kali. Udah deh. Coba ada yang Diturunin 2 kali tuh biar dapat hasilnya konstanta ya Kak? Jadi selama dia masih 0, kenapa sih harus diturunin? Kenapa sih diturunin? Karena bentuknya itu adalah 0 per 0. Jadi kenapa sih harus itu? Kenapa sih harus diturunin? Jadi tadi saya mana? Jadi ketika saya masukin ke sini, pangkat 0 berapa? 1. Pangkat 0 1 kurang 1 0. kurang 0 per 0 dikali 0 berapa nih? 0. Nah, makanya ketika 0 per 0, maka dia pakai namanya dari L'Hopital. L'Hopital tuh gimana? Atas turunin, bawah turunin. Nah, atasnya diturunin jadi berapa? Jadi gini. Atasnya turunin jadi gini. Bawahnya gimana? Bawahnya jadi gini kan, pakai UV, paham ya? Yang ini kan. Dimasukin sekarang. Kan udah diturunin nih. Saya masukin. Jadi berapa? Pangkat 0 berapa? 1. 1 kurang 1 berapa? 0. Pangkat 0 berapa? 1 kurang 1 berapa? 0. Tambah 0. Wah, 0 per 0 lagi. Maka pakai apa lagi? L'Hopitalin lagi. Ternyata masih 0 per 0. L'Hopitalin lagi. Selama dia 0 per 0, dia L'Hopitalin terus. Cuman ya kita agak pakai feeling gitu. Kalau udah nurunin 4 kali, 5 kali, ya masa sih di L'Hopitalin terus gitu. Terus gitu. Nah, jadi biasanya sih sampai batasan 4 kali L'Hopital lah. Atau 3 kali L'Hopital. Udah 3 kali L'Hopital ternyata masih 0 per 0. Coba dicek barangkali ada salah hitung. Jadi karena di L'Hopitalin lagi jadi kayak gini. Pas di L'Hopitalin 2 kali, dia 0 per 0 nggak? Enggak, jadi 1 per 2. Ya udah itu jawab. Sebenarnya sama kayak ini juga gitu nih. Kayak soal nomor 29. Soal nomor 29 juga gitu. Coba cek ya. Nah, ini kan aslinya kan 2x misal ini pakai L'Hopital, cuman L'Hopitalnya berapa kali gitu. Nah, ini berlaku juga untuk tahingga dibagi tahingga. Ini turunin berapa? 6x pangkat 2. Gitu. Nah, sama dengan limit x menuju tahingga dari berapa? 6x pangkat 2 dibagi berapa? Min 3x pangkat 2. Min 3x masukin. Kan masih tahingga per tahingga kan? Turunin lagi gitu. Pakai L'Hopital lagi. Jadinya apa nih? 12x min 6x. Ini kan masih tahingga per tahingga. Turunin lagi gitu. Gitu deh, turunin terus sampai dianya 12 dibagi 6. 12 per min 6. Min 2. Plus 2. Min 2. Sebenarnya sama aja kayak dengan teknik yang tadi kan. Coret aja. Nah, bagiin. Cuman yang kuning ini namanya metode L'Hopital. Kalau yang atas metode pembagi koefisien terbesar. Bagi aja koefisien terbesar, lihat koefisiennya 2 bagi min 1. Min 2, beres.
Nah, ini juga sebenarnya tujuannya adalah pakai turunan sin apa? Cos. Cos. Jadi kan soalnya kan limit x menuju 0 dari sin 3x dibagi sin 2x, Iya. turunin. Nah, gitu sebenarnya. Cuman metodenya banyak. Nah, ini bisa pakai Maclaurin. Tadi yang saya atas coret sini itu namanya pakai Maclaurin. Pendekatan Maclaurin yang sebelumnya dipakai. Turunan sin apa? Cos. Cos. Berarti limit x menuju 0 dari 3 cos 3 3x. 3 cos 3x. Ini Min kenapa diturunin? Karena 0 per 0. Masuk turunin lagi 2 dikali cos cos 2x. berapa nih jadinya? 3 dikali 1 dibagi 2 dikali 1. Jadi berapa? Kan sama kayak. Sama kan? Jadi kalau yang kuning ini pakai namanya dalil L'Hopital. Kayaknya maksud nomor 282930 itu memang tujuannya adalah pakai L'Hopital. Nah, itu bab terakhir kan kalau nggak salah. Bab terakhir itu menggunakan turunan dalam soal limit. Begitu. Lagi teman-teman? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. 30 nggak ada jalan cepatnya pintas kayak 2829. Ada nggak ya? Saya juga nggak tahu nih. Nah, ini sebenarnya saya langsung ada nggak ya? Kayaknya sih harusnya ada, cuman belum kepikiran aja. Karena biasanya cara lintas itu kan harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini ada syarat dan ketentuan. Kayak sin kostan ini ada syarat dan ketentuan. Bentuk kayak gini ada ketentuan, bentuknya harus pembagian. Kalau pengurangan setahu saya sih belum tahu. Karena dia bagi makanya ada rumus singkat. Kalau nomor 30 bentuknya pengurangan. Sip ya, gitu. 26, 27, 28, 29. Nanti nomor 27. Ya harusnya begini, cuman harusnya ketelitiannya 2 desimal, tapi hampirannya harusnya jangan 1. Oh ya. Oh, jangan-jangan ini plus lagi. Kan bisa aja salah ini ya, salah Soal. maksudnya salah mencatat. Ini dari teman-teman yang tahun lalu UAS, jadi sempat mencatat soalnya. Tapi dari bahasa juga ada juga sih bahasa yang rada-rada ngaco juga maksudnya. Mungkin buru-buru gitu kan, bisa jadi. Atau memang saya tidak menangkap tulisannya itu adalah maksudnya seperti itu. Kayak tadi ada hamparan kan gitu kan. Kan aneh maksudnya. Oh, ini maksudnya hampiran gitu. Tapi di sini hamparan. Begitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang himpunan-himpunan bisa? Insya Allah Maksudnya bisa. tuh yang gampang-gampang itu jadi prioritas ya teman-teman, terutama teman-teman yang udah 3 kali ngulang nih. Jadi saya tuh punya misi yang ngulang-ngulang gini biar lulus minimal gitu. Kalau yang mungkin punya target tersendiri ya silahkan, misal pengen dapat A ya silahkan, mudah-mudahan lancar nih. Minimal C ya Kak, biar nggak diulang. Minimal C lah gitu, biar nggak ngulang-ngulang gitu. Mudah-mudahan Dan ganda ada berapa Kak? Pilihan gandanya 30. Minimal C itu ada berapa soal berarti? Kita harus benar. 10, 15. Sebenarnya lulus itu kan 30 soal ya. 30 soal, 30% ya. Jadi 30% dari 30 itu berapa? 9 soal. Jadi minimal 9 bener 9 itu udah lulus. Oh. Harusnya lulus itu bisa dapet C, harusnya sih. Karena pasti kan teman-teman nilai tutonnya bagus-bagus kan? Bagus. Itu biasanya malah bisa jadi B itu biasanya. Asalkan lulus itu. Amin. Nah, itu kalau nilai UASnya benar 9. Tapi kalau teman-teman nilai UASnya bener berapa? 15 nih setengahnya. Ya kayaknya bisa lah B plus A mah. Mudah-mudahan. Jadi pokoknya sebaik mungkin. Nah itu minimal setengahnya bener kayaknya udah. Saya dulu tuh pernah bikin itu kemungkinan berapa nilai-nilainya. Jadi kalau saya itu dibikin
dibikin prediksi gitu loh. Jadi nilai saya bakal berapa. Saya bikin tuh Excelnya. Jadi ini kemungkinan kalau pengen dapet A, karena saya kan selalu targetnya A. Jadi kalau A itu nilainya itu harus 70-an. Nah, Wih. untuk dapetin nilai 70-an tuh benernya harus berapa dengan tuton yang saya peroleh. Oh. Dulu juga pernah tuh saya bikin kayak sengaja nggak ikut tuton, tapi tetap ikut, cuman saya nggak ngumpulin tugas atau apapun sama sekali. Ada mata kuliah apa ya, saya lupa. Makanya kalau ditanya itu saya juga bingung jawabnya, karena saya nggak pernah ngumpulin ini gitu ya, probabilitas ya. Teman-teman ada yang dapat probabilitas? Belum. Kalau biologi nggak tahu dapat apa enggak. Nah, kalau yang di matematik ada probabilitas. Harusnya kalau statistik dapat juga sih. Nah, itu tuh kalau nggak salah. Jadi dosennya nggak ini, tutornya nggak apa? Nggak aktif. Jadi aduh, saya juga males jadi. Oke, gitu ya. Ada lagi nggak? Ada yang mau tanyain? Integral, Kak. Integral apa? 1 min dalam kurung X pangkat 3 Coba. Integral dalam kurung 1 min X pangkat 3 per 3. Per 3-nya di mana? Dari di bawah X3. Oh gitu. X pangkat 3 per 3 kurung pangkat 9. Oh, ini pangkat 9 gitu. Iya. X pangkat 2 dx. Nah, tuh muter deh tuh kepala. Ini namanya fungsi Ini namanya fungsi apa? Substitusi, integral substitusi. Sebenarnya kan fungsi soal ini itu bisa ditulis kayak gini. Ini kan bisa di switch. Ini kan bisa saya switch. Nah, ini bisa saya switch. Kalau mau singkat gini caranya. Ini turunannya ada di sini kan? Jadi ini anggap aja U. Kalau U pangkat 9 turunannya apa? 9 ya. Kalau U pangkat 9, turunannya, maaf. Integralnya apa? 1/10 U pangkat 10 kan? Betul? Integralnya. Berarti ini juga Iya, betul. Jadi X pangkat 2 dikali, ini integralin, jadi apa? 1/10 UU-nya itu ini bla 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 pangkat 10 dibagi turunannya. Ini turunannya apa nih? Min 3x kuadrat per 3 kan? Ini kan coret. Beres. Jadi nanti habis yang bawah ya. Ya udah gini doang. Tapi ada minusnya nih di sini. Jadi nanti minusnya pindah ke atas, jadi minus 1/10 1 min X pangkat 3 per 3 pangkat. Jadi ini tuh derajat 3, ini tuh derajat 2. Jadi dia beda, tuh ada turunannya. Kan turunan derajat 3 kan derajat 2. Sama, ini soalnya kayak gini. Kayak soal kayak gini nih. Agak ini ya, gara-gara saya hostnya ya. Nah, misal saya punya soal gini juga sama. Misal apa ya? Integral 3x pangkat 3 kurung buka x pangkat 4 per apa nih? 8 bisa ditambah 1 pangkat 5. Ini berapa? Jadi pastikan si dalamnya ini turunannya ada di sini.
Ada nggak? Ini turunan X pangkat 4 turunannya apa? Pangkat 3 kan? Ya ini turunannya. Oh. Berarti kalau kayak gitu tinggal nurunin dalamnya ini aja. Berarti jadinya berapa? 3x pangkat 3 dikali ini turunan, ini integral, sorry bukan nurunin, saya nurunin terus. Integralin jadi apa? 1/6 karena pangkat 5 kan? Bla 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 x pangkat 4 plus 8 tambah 1 pangkat 6. Tapi dibagi apa? Turunannya. Turunannya apa? Turunan dalam ini. 4x pangkat 3 dibagi dah 8. Ya kan? 4 dibagi 8 habis. Ini 2 ya. 3 sama 6 2 juga. Setengah sama setengah habis juga kan? Habis tuh. X pangkat 3 sama X pangkat 3 habis kan, nggak ada sisa lagi kan? Berarti jadi jawabannya adalah udah jadinya X pangkat 4/8 plus 1 6. Itu sebenarnya pakai substitusi, jadi bisa bingung ya. Prosesnya saya coba tulisin. Tadi kan ada soal yang pertama tuh, coba integral X pangkat 2 dikali 1 min X pangkat 3/3 pangkat 9. Ini tuh sebenarnya dalamnya dimisalin. Misal langkah panjangnya gini, U sama dengan ini. Kalau turunannya apa? Turunin minus 3x pangkat 2/3 alias min x pangkat 2. Berarti nanti kalau saya punya x pangkat 2 dx jadinya apa? Atau mau du sama dengan x pangkat 2 dx boleh, atau dx sama dengan du per min x pangkat 2 boleh ya. Kalau di buku biasanya dia nulisnya x pangkat 2 dx sama dengan min du gitu. Jadi x pangkat 2 dx nya diganti apa nih? Min du. Boleh gitu juga ya. Misal kita ngikutin yang di buku. Ini jadi apa? Jadi u, ini jadi min du, ini jadi u gitu kan? Maka nanti jadinya adalah min. Jadi integral jadi min u pangkat 9. Integralnya kan min 1/10 u pangkat 10 ya. Nah u-nya siapa? U-nya yang tadi. U-nya adalah 1 min x pangkat 3 dibagi. Sama kan? Seperti yang tadi yang sebelum. Yang ini. Nah yang ini yang saya tadi cepet nih. Sama kan? Sip ya, gitu. Kurang lebih pembahasannya. Ada lagi nomor berapa yang mau dibahas? Udah pada nyoba-nyoba dulu belum? Yang LM juga sama. Yang LM tuh soalnya mirip-mirip lah. Tapi nanti boleh nanti ditanyain aja di grup kalau misalnya masih. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemuan ya. Tanggal berapa sih? 17 ya. Oh minggu depan. 16-17. 16 kok ujiannya. 16, 17. Oh 16-17. Oh ya. Kak, ke bawaan dikit dong kak. Hamin Mau 1 foto. nanti boleh lah. Kalau misalnya ada pertanyaan, masih ada yang mau ditanyain. Jadi teman-teman tandain. Nanti kalau ada yang masih bingung, yang mana yang mau di? Yang tadi yang terakhir. Yang integral. Jadi nanti tandain mana nih yang mau dibahas, fokusin sama yang soal prediksi. Kalau misalnya udah paham, latihan mandirinya boleh dicoba. Itu pembahasannya juga udah saya bikin, jadi tinggal nanti yang ini kok dapat dari mana. Takutnya saya juga tidak menutup kemungkinan saya biasanya salah minus gitu ya. Saya tuh suka gitu, salah plus, salah minus. Soalnya plus saya tulis minus. Itu berapa kali saya gitu ya. Mungkin karena Iya kak, di beberapa soal gitu. Karena silindris, jadi mungkin asa plus tapi minus. Suka
mirip-mirip gitu. Aman ya? Tapi biasanya suka saya kasih keterangan kalau ada ralat-ralat di komen saya pin biasanya. Itu ralat nomor sekian. Kalau ada yang dibingungin tanyain aja, nanti saya coba cek sambil cek and recheck. Kalau yang ke sana berkunjung tidak tersesat lagi. Aman ya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri aja cukup ya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kalau saya bisa dan Mbak Watik bisa. Tanggal 15 ya Kak, bisa. Mudah-mudahan H-1 lah ya, kita coba ulas. Ya tadi supaya efektif, ditandain dulu mana yang mau dibahas ya. Jadi udah saya bikin, nanti tinggal pengen ini maksudnya apa yang nomor 13, nomor 17 gitu. Jadi kayaknya bahasnya tentang itu. Sip. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf ya kalau saya masih banyak kekurangan dan hari ini 3 hari ini emang agak-agak tidak fokus karena ini belum 5 soal terakhir juga belum saya bikin. Jadi nantilah kalau mungkin habis ini atau malaman